Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang belajar falsafah hidup sesepuh Jawa. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema Manunggaling Kawula lan Gusti. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum saya menjelaskan tentang Manunggaling Kawula lan Gusti, maka perlu diketahui bahwa setiap manusia adalah caroko. Setiap manusia adalah pribadi-pribadi sebagai utusan yang maha kuasa yang telah diturunkan di bumi loko ini untuk mengemban tugas. Tugas yang diemban adalah memayu hayuning buwono. Artinya adalah setiap manusia memiliki beban tugas dan kewajiban untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memayu hayuning bawono adalah memperindah, mempercantik kecantikan dunia, sehingga dunia ini selalu dan terjaga keseimbangannya dan selalu terjaga kelestariannya. Di samping itu juga memayu hayuning bawono juga memiliki sisi-sisi horizontal dan sisi-sisi vertikal. Sisi horizontal adalah karena manusia sebagai pribadi-pribadi, sebagai caroko yang telah diturunkan ke dunia ini tidak seorang diri. Oleh sebab itu, caroko satu dengan caroko yang lain, manusia satu dengan manusia yang lain, maka harus ada harmoni. Oleh sebab itu, misi caroko manusia di bumi ini adalah hablum minan nas, yaitu menyambung, memelihara hubungan baik sesama manusia, menyambung hubungan baik sesama caroko yang sama-sama mengemban tugas, yang sama-sama memiliki beban tanggung jawab sebagai utusan Allah di bumi loko ini. Hubungan vertikal adalah hubungan antara caroko sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Sang Khalik, maka sebagai seorang caroko, sebagai seorang utusan, sebagai seorang makhluk, maka dia harus bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tugas beban tanggung jawab sebagai seorang caroko, maka dia harus mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa atau Sang Khalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu adalah caroko
seorang pribadi, seorang manusia yang secara individual mendapatkan beban tugas tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Sang Khalik. Pemirsa dimanapun Anda berada, Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan beban tanggung jawab caroko manusia di bumi loko ini, maka Allah lah yang bertanggung jawab. Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia atau caroko. Oleh sebab itu, untuk bisa mengemban tugas beban tanggung jawab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan alat-alat, memberikan piranti kepada caroko, kepada manusia sebagai seorang pribadi. Piranti itu ada yang kasar, yaitu berupa raga, dan piranti-piranti halus yang berupa nafsu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan piranti itu secara baik, sempurna. Maka piranti-piranti itulah yang nanti digunakan sebagai alat untuk melakukan hablum minan nas dan hablum minallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, piranti halus yaitu doro dan sembodo, sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk diberikan kepada manusia, merupakan sebuah kesempurnaan sebagai seorang manusia. Karena apabila hanya diberikan yang baik-baik saja, maka dia bukan manusia, dia golongan malaikat. Sebaliknya, apabila hanya diberikan yang buruk-buruk saja, maka itu pun juga bukan manusia, itu golongan setan. Oleh sebab itu, manusia adalah perpaduan dari dua golongan itu. Di sisi lain, ada nafsu-nafsu setan, dan di sisi lain ada nafsu-nafsu malaikat. Itulah manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kesempurnaan itu disebabkan karena manusia memiliki nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Manusia memiliki doro dan juga memiliki sembodo. Doro adalah sesuatu digambarkan nafsu yang buruk, dan sembodo digambarkan sebagai nafsu yang baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari dua nafsu, yaitu doro dan sembodo ini, kemudian diperankan di dunia ini sebagai sebuah bentuk ujian. Ujian Allah kepada manusia, ujian Allah kepada caroko. Apakah dengan doro dan sembodo yang bersemayam di dalam dirinya, maka masing-masing pribadi itu mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan dari Sang Khalik? Inilah manusia diperankan ke dunia ini untuk menerima berbagai macam ujian, dan semuanya itu, ujian-ujian itu tertuju kepada Sang Khalik. Apakah manusia itu akan melupakan apa yang telah dibebankan kepada dirinya? Atau sebaliknya, apakah manusia itu taat, tunduk
menurut apa yang telah menjadi aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Inilah manusia diuji di muka bumi ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di dalam melakukan mayu hayuning bawono, di dalam melakukan ibadah di muka bumi ini dalam rangka menunaikan tugas, maka manusia harus membekali dirinya dengan ilmu, dan juga manusia harus membekali diri dengan ngelmu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, masyarakat Jawa membedakan pengertian antara ilmu dengan ngelmu. Apabila dikatakan ilmu, maka yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang sifatnya adalah bertolak pada pikiran. Ilmu pengetahuan yaitu ilmu-ilmu secara teori, ilmu-ilmu yang dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan di dunia yang sifatnya adalah nyata dan logis. Tetapi apabila sudah berbicara masalah ngelmu, maka bukanlah ngelmu ini berpatokan, bersumber, berpedoman hanya pada pikiran, tetapi lebih banyak berpedoman, berpusat pada hati, pada ruh, kepada jiwa. Nah, untuk bisa menempuh ngelmu, maka berbeda caranya dengan menempuh ilmu. Kalau menempuh ilmu adalah dengan belajar, yaitu belajar membaca, menulis, kemudian belajar untuk keterampilan. Tetapi apabila sudah berbicara masalah ilmu, maka cara menempuhnya adalah dengan lelaku dan ritual. Pemirsa, dimanapun Anda berada, maka di dalam menempuh ilmu, maka seseorang itu sedang lelaku. Lelaku adalah bukan sebuah ajaran, tetapi lelaku adalah sebuah pengalaman. Lelaku adalah pengalaman, yaitu pengalaman spiritual. Oleh sebab itu, terkadang seseorang salah paham tentang pengertian dari manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti, maka di sini apabila diartikan secara bahasa, manunggal adalah menyatu, eng adalah di atau bersama. Manunggaling berarti menyatu bersama Gusti. Jadi manunggaling kawula lan Gusti artinya adalah menyatunya antara diri dengan Gustinya. Yang dimaksudkan dengan diri di sini bukanlah fisik. Diri yang dimaksud di sini adalah menyatunya antara Doro dan Sembodo yang sudah sama-sama untuk bersepakat antara baik dan buruk itu menyatu menjadi sebuah titik nol. Mereka sudah tidak saling berebut untuk yang ada di depan. Mereka sudah tidak berebut untuk saling berkuasa, tetapi mereka bersama-sama bersepakat, berdamai untuk memulai dari nol.
kekosongan, yaitu mengosongkan tentang doro dan mengosongkan tentang sembodo, semua nafsunya dienolkan. Sehingga yang ada adalah kekosongan, kehampaan. Nah, dengan demikian, maka seseorang yang sedang berlaku di sini, kawula di sini, kemudian menyatu dengan Gustinya. Dan jangan salah paham juga, apa yang dimaksud dengan Gusti? Gusti dengan Gusti Allah itu berbeda. Gusti ini adalah guru sejati. Yang dimaksudkan guru sejati adalah doro dan sembodo, yaitu dua guru. Yang satu guru yang ke arah kiri, yang satu guru yang ke arah kanan. Semuanya, keduanya sama-sama hebatnya, keduanya sama-sama saktinya, dan keduanya sama-sama hebatnya. Ini tiba-tiba menjadi satu, karena selama ini antara dua guru ini tidak pernah menyatu. Tetapi dengan lelaku, yaitu dengan eleng dan heleng, maka doro dan sembodo, guru sejati kedua-duanya ini menyatu menjadi satu dan menjadi nol. Pemirsa dimanapun Anda berada, lelaku yang dilakukan oleh Caroko untuk mendamaikan antara doro dan sembodo di dalam dirinya, maka dilakukan dengan cara eleng dan heleng. Eleng di sini adalah sadar, tetapi heleng berasal dari kata he dan eleng. He adalah ho adalah hu adalah dia adalah Allah. Maka heleng di sini adalah selalu ingat kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dengan heleng, kemudian dengan kadar kedalaman tertentu, kemudian mencapai sebuah titik kehampaan, menjadi sebuah titik kosong, doro dan sembodo dienolkan, maka dia merasa bahwa dia menyatu dengan gurunya, yaitu guru sejatinya, yaitu menyatu antara doro, sembodo dan dirinya, menyatu dalam satu kesatuan. Kemudian ada di ruang hampa, di ruang kekosongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari pengalaman ini, manunggaling kawulolan Gusti ini, maka dia akan menerima berbagai macam pengalaman spiritual yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan. Oleh sebab itu, jangan salah kaprah, jangan salah di dalam menafsirkan tentang manunggaling kawulolan Gusti ini adalah manunggalnya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Tetapi manunggalnya antara roh, yaitu manunggalnya antara doro sembodo. Kemudian roh ini kedua-duanya nafsu, kedua-duanya kemudian dengan dirinya menyatu menjadi satu dalam bentuk sebuah kesadaran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dirinya merasa tentram karena di dalam sebuah kekosongan, kehampaan yang luar biasa luasnya, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada barat dan tidak ada timur, kemudian berada pada sebuah tempat yang sangat luas dan sangat indah.
maka saat itulah antara Doro Sembodo kemudian berdamai dalam sebuah titik nol, dan kemudian keduanya ini selalu ingat terhadap yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan dirinya, yang menjadikan manusia sebagai caroko yang memiliki tugas untuk selalu mengabdi, selalu berbakti dan mentaati segala aturan-aturan yang berlaku, sehingga dirinya selalu ingin dekat kepada Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan-keterangan saya tentang manunggaling kawula lan Gusti. Dan apabila ada kekeliruan di dalam saya menyampaikan ini, maka itu semuanya adalah kebodohan saya atau kekurangan saya. Tetapi apabila bisa dipetik manfaatnya, bisa dipetik manfaatnya sebagai pengetahuan, maka semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.